Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Hari ini Ibu Vina akan mengajari adik-adik tentang naratif teks. Tapi sebelum itu Ibu ingin bertanya, apakah adik-adik tahu tentang naratif teks? Baik, belum ada yang tahu ya. Jadi, naratif teks kalau di bahasa Inggris adalah story. Oke, naratif teks adalah sebuah cerita, sebuah kisah, sebuah teks yang menceritakan tentang sebuah kisah. Contohnya, apakah adik-adik pernah mendengar tentang kisah Cinderella? Atau pernah mendengar kisah tentang Beauty and the Beast? Dua cerita tadi adalah contoh dari naratif teks. Nah, hari ini kita akan belajar tentang naratif teks. Silakan dibuka bukunya dan tulis apa yang Ibu tulis. Oke? Tadi Ibu sudah menyinggung deskripsi dari naratif teks. Ada yang bisa mengulangi? Baik, kalau masih sedikit bingung biar Ibu jelaskan lagi ya. Jadi, naratif teks adalah sebuah teks yang menceritakan tentang sebuah kisah. Contohnya tadi seperti Cinderella dan juga Beauty and the Beast. Di dalam naratif teks, kita bisa menggunakan past tense atau juga present. Tapi kebanyakan cerita dari naratif teks menggunakan past tense atau waktu lampau. Nah, di dalam naratif teks ada 3 struktur. 3 structure yang harus selalu kita ingat. Yang pertama ada pengenalan atau sering kita sebut juga dengan orientation. Betul sekali. Di dalam orientation atau pengenalan, kita biasanya menceritakan tentang siapa tokohnya, di mana latar belakangnya, kapan waktunya. Jadi, kalau kita ingin membuat naratif teks, kita harus selalu membuat pengenalan. Betul sekali. Yang kedua ada masalah. Seperti kebanyakan cerita lainnya, kita pasti selalu menemukan sebuah masalah di dalam cerita, termasuk juga di dalam naratif teks. Teks narasi selalu memiliki masalah. Masalahnya bisa dari internal maupun dari eksternal. Bisa dari dalam maupun bisa dari luar. Kalau dalam biasanya dari tokoh itu sendiri. Kalau dari luar itu biasanya dari lingkungan. Nah, di dalam masalah kita selalu menentukan siapa yang akan menjadi tokoh antagonis. Nah, kalau di pengenalan tadi kita menceritakan tokoh-tokohnya, masuk ke dalam masalah, kita ceritakan
Masalah apa yang sedang terjadi? Apa yang dilakukan tokoh antagonis sehingga membuat tokoh protagonis terintimidasi? Baiklah, kemudian yang ketiga adalah setelah tadi kita melakukan pengenalan, kemudian masalah atau problem, masuklah kita ke dalam solusi. Solusi atau resolution. Jadi, di dalam solusi atau kesimpulan dan juga penyelesaian masalah, kita ceritakan lagi apa saja yang dilakukan tokoh-tokoh di dalam cerita supaya masalah mereka selesai, supaya kita bisa mengatasi masalah. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada question? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, sekarang Ibu mau semuanya berdiri. Baik, kalau sudah berdiri, kita akan melakukan refreshing. Nah, Ibu sudah menyiapkan tepuk semangat. Semangat itu apa? Semangat adalah fighting, atau kalau dalam bahasa Inggris kita biasa menyebutnya spirit. Nah, supaya spirit kita naik, supaya tidak ngantuk, kita melakukan tepuk-tepuk dulu. Yuk, kita berdiri semua. Oke, sudah berdiri, biar Ibu kasih contoh ya. Begini tepuknya. Tepuk semangat. 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 Oke, kita bersama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, udah ngantuk ya? Sudah mengantuk? Bagus, tidak lagi mengantuk. Nah, kalau tidak lagi mengantuk, kita lanjutkan ya pelajarannya. Sudah siap? Baiklah, karena tadi Ibu sudah jelaskan, nanti boleh ditulis supaya tidak lupa, tidak forget. Oke? Tadi kan Ibu sudah kasih contoh 2 ya. Yang pertama adalah cerita Cinderella. Yang kedua ada cerita Beauty and the Beast. Nah, kalau cerita dari Indonesia apa ya? Ada yang tahu? Ada banyak sekali cerita di Indonesia. Nah, tapi sebelum itu, Ibu ingin jelaskan jenis-jenis apa saja sih yang ada dalam teks narasi? Yang pertama, biasanya ada fabel. Ada yang tahu nggak fabel itu apa? Betul, it's a story about animal. Nah, di fabel ini ceritanya tentang hewan, tapi tokoh hewannya itu seperti cerita manusia, bisa berbicara, punya masalah, tahu cara mengatasi solusi dari masalahnya. Nah, selain ada cerita hewan, ada juga cerita mitos. Mitos atau biasa kita sebut dengan myth memiliki sebuah cerita tersendiri. Cerita mitos biasanya adalah cerita yang dikarang oleh orang zaman dahulu tetapi tidak pernah terjadi. Never happened. Tidak pernah terjadi. Nah, selain fabel, mitos, ada juga yang namanya legenda.
Legenda ini adalah sebuah cerita tentang terjadinya suatu tempat. Nah, 3 dari jenis teks ini merupakan bagian dari teks narasi. Masih banyak sekali, ada tentang fairy tale atau cerita tentang peri, juga tentang cerita-cerita lain yang masih memiliki jenis dari teks narasi. 3 jenis cerita ini semoga bisa diingat oleh adik-adik di sini. Kita sekarang akan belajar tentang contoh dari cerita Indonesia. A story from Indonesia. Apa itu, Bu? Nah, salah satu cerita dari Indonesia yang paling terkenal adalah cerita legenda Danau Toba. Ada yang pernah dengar belum? Not yet? Not yet is belum. Jadi, cerita Danau Toba adalah sebuah cerita legenda dari Sumatera Utara, bagian dari Pulau Sumatera di Indonesia. Nah, mau tahu nggak cerita tentang Danau Toba? Mau? Baik, jadi once upon a time, pada zaman dahulu, hiduplah seorang nelayan. Nelayan ini bernama Toba. Toba suka sekali menangkap ikan di sungai, di laut, di mana-mana. Suatu hari, Toba mendapatkan ikan berwarna emas. Orang-orang menyebutnya ikan mas. Toba membawa pulang ikan mas dan berniat untuk memasaknya. Tapi karena Toba kelelahan, akhirnya Toba tertidur. Ketika Toba sudah terbangun, rumahnya yang tadinya berantakan sangat clean, sangat bersih. Ternyata ikan mas tadi berubah menjadi seorang princess, seorang putri yang sangat cantik. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya menikah dan memiliki anak bernama Samosir. Tapi suatu hari Toba marah pada Samosir karena Samosir tidak membawa bekal saat Toba sedang bekerja di sawah. Akhirnya Toba mengatakan, "Dasar kamu anak ikan." Seketika itu juga ibu Samosir yang tadinya ikan mas mendengar perkataan Toba dan dia sangat marah. Dia akhirnya membuat daratan yang tadinya tumbuh subur oleh pepohonan berubah menjadi danau dalam sekejap. Semua orang di tempat itu pergi ke dataran tertinggi yang sekarang disebut dengan Pulau Samosir, dan tempat yang tadinya adalah daratan berubah menjadi danau dan diberi nama Danau Toba. Itu adalah sepenggal kisah dan contoh dari teks narasi. Nah, sekarang ada pertanyaan tidak? Tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, tugas di rumah adalah menemukan satu cerita teks narasi dan akan dikumpulkan minggu depan. Kalian boleh menulisnya di buku latihan. Oke? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.